Salam, salam sehat buat kita, pemirsa GKPS TV yang dicintai oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu, sehingga di pagi hari ini, kembali kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman yang benar, agar kami benar-benar dikuasai oleh firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 hingga ayatnya ke-19. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Saudara yang terkasih, mengucap syukurlah dan jangan padamkan roh. Inilah sebagai tema daripada renungan kita di pagi hari ini. Apa yang terjadi bila roh atau semangat kita menjadi padam? Perlu hati-hati. Banyak faktor yang dapat membuat roh kita dan semangat kita menjadi padam. Jika seseorang membiarkan persoalannya yang berlarut-larut menguasai dirinya tanpa penyelesaian, dan jika seseorang membiarkan kekecewaan, kebencian yang terus ada dalam kehidupannya, tentu hal itu akan dapat mematahkan semangatnya atau memadamkan api roh itu di dalam dirinya. Dan juga apabila seseorang membiarkan hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan hidup terus-menerus di dalam dosa, sehingga tidak ada lagi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi pembacaan Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Tentu lama-kelamaan hal itu akan memadamkan karya atau pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara yang terkasih, jika roh atau semangat kita menjadi padam, tentu akan mudah menyerah dan selalu merasa tidak berdaya. Karena tanpa dorongan roh, semangat yang patah tidak akan mampu bangkit untuk menerobos atau memenangkan suatu persoalan dalam kehidupan ini. Itu sebenarnya sebab ada orang yang dahulu begitu berapi-api dalam mengikut Yesus dan selalu penuh semangat untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, setia, rajin melayani, dan bersaksi atas kebaikan Tuhan. Namun suatu waktu ketika persoalan datang dan ketika dia merasa diperlakukan dengan tidak adil, dia marah, dia kecewa, akibatnya malas untuk kembali bersekutu. Ketika kita jauh dari Tuhan dan tidak mengisi atau membekali diri kita dengan makanan yang rohani, yaitu melalui firman Tuhan, dan tidak membangun hubungan lagi dengan Tuhan, hal inilah akan membuat kita semakin tidak berdaya. Nah, saudaraku yang terkasih, pagi ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Paulus menekankan bahwa janganlah padamkan roh. Roh yang dimaksud adalah Roh Kudus Allah. Dan roh ini sering digambarkan
sebagai api yang memberikan kehangatan, memberikan energi dan semangat untuk hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Roh Kudus inilah yang dapat menerangi jalan-jalan kehidupan kita dan yang akan terus mendorong kita untuk selalu setia dan dekat kepada Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan karya Roh Kudus juga akan memimpin kita kepada kebenaran, menolong kita untuk taat kepada firman Tuhan. Sebab itu, saudaraku, janganlah padamkan api roh itu dengan kemalasan kita. Karena roh itu juga akan menopang kita dalam segala kelemahan kita. Jika kita menghadapi masalah dan persoalan-persoalan dalam hidup ini, mari kita kembangkan gaya hidup yang selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Memang mengucap syukur adalah perkara yang sulit dilakukan, apalagi ketika hal-hal yang tidak baik atau menurut penilaian kita terjadi menimpa hidup kita. Sulit sekali mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, yang keluar dari mulut kita hanya ungkapan-ungkapan kekecewaan, kekesalan, bersungut-sungut, bahkan ada yang berani menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya, saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena jika kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, karena hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, suka atau duka, semua itu adalah warna-warni dalam kehidupan manusia. Tetapi suatu hal yang menguatkan kita adalah Allah tetap turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal mengucap syukur adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya, dan ini tidak boleh diabaikan. Dengan demikian saudaraku, tetaplah mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa penuh syukur kepadamu. Dan janganlah kami membiarkan kedagingan menguasai kehidupan kami. Supaya api Roh Kudus itu tetap berkobar-kobar di dalam diri kami. Dan kami senantiasa dapat mengucap syukur dan juga menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa kami. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari,
syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya